Bapak semuanya. Nah, hari ini kita akan melakukan penilaian harian bab pewarisan sifat. Namun apa saja yang harus kamu pelajari dalam menjawab soal-soal penilaian harian? Dan di sini tidak hanya soal-soal penilaian harian saja yang akan Bapak kasih reviewnya, namun dalam kamu menjawab PAS, penilaian akhir semester nanti, Bapak akan memberikan apa-apa saja yang harus kamu pelajari. Nah, yang pertama, dalam pewarisan sifat kamu harus tahu yang namanya itu adalah istilah-istilah dalam genetika: parental, fenotip, genotip, filius, monohibrida, dan dihibrida. Oke, dan di dalam persilangan kamu harus juga tahu apa itu dominan, resesif, dan intermediate. Oke. Nah, penyusun materi genetik itu ada dua. Yang pertama itu adalah kromosom, yang kedua adalah DNA dan RNA. Nah, ini kalau kamu ingin mempelajarinya lagi ada di video pembelajaran Bapak sebelum ini. Nah, dalam hukum pewarisan sifat itu berlaku hukum Mandel. Nah, apa-apa saja? Pertama yaitu persilangan monohibrida atau hukum satu Mandel. Nah, di dalam persilangan monohibrida dominan merupakan persilangan dengan satu sifat beda yang menghasilkan keturunan dengan sifat dominan dan resesif. Berarti ada yang dominan, ada yang resesif. Apa contohnya? Apabila kita mengawinkan bunga berwarna ungu dengan bunga berwarna putih, maka yang dominan yang mana? Pasti ada salah satu, apakah ungu atau yang warna putih. Nah, sementara monohibrida intermediate itu adalah persilangan satu sifat beda yang memunculkan sifat intermediate atau sifat dominan tidak penuh. Salah satu contohnya itu apabila kita mengkawinkan bunga antara bunga berwarna merah dengan bunga berwarna putih, maka akan menghasilkan satu keturunan yang baru yaitu bunga berwarna pink. Oke. Dan yang selanjutnya itu adalah persilangan dihibrida. Nah, di dalam persilangan dihibrida ini berlaku hukum dua Mandel. Nah, yaitu persilangan dengan dua sifat berbeda. Bagaimana caranya? Bisa dilihat juga pada video pembelajaran Bapak sebelum ini. Nah, yang materi selanjutnya yang kita akan bahas dalam kamu menjawab penilaian harian yaitu adalah pewarisan sifat pada manusia, atau sifat apa yang diwariskan kepada kita. Yang kedua yaitu sifat atau kelainan apa yang diwariskan orang tua kepada kita. Yang ketiga adalah pewarisan sifat dalam pemilihan tanaman dan hewan. Oke, yang pertama yaitu adalah sifat apa saja yang diwariskan kepada orang tua kita kepada kita. Pertama yaitu adalah jenis rambut anak-anak semua. Jenis rambut di sini bukan berarti warna rambut ya, tapi adalah jenis rambut, apakah itu dia keriting ataupun lurus ataupun ikal. Dan yang kedua yaitu adalah warna kulit, ada warna gelap atau hitam, ada warna putih ataupun sawo mata. Dan yang ketiga adalah bentuk cuping telinga. Nah, ada yang melekat, ada yang tergantung. Dan yang selanjutnya itu adalah kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. Dalam kelainan sifat pada manusia yang diturunkan atau orang tua menurunkan kelainan apa saja kepada kita, salah satunya adalah albino. Walaupun orang tua kita normal keduanya, namun persentasi untuk mendapatkan anak albino itu ada, yaitu 25%. Apa itu albino? Yaitu semua ya yang nampak pada sifat fisiknya yaitu adalah berwarna putih. Ya, baik itu rambut, alis dan sebagainya. Oke. Yang kedua yaitu adalah buta warna, dan yang ketiga yaitu adalah hemofilia atau darah yang sukar membeku. Ada lagi sih sifat yang diturunkan orang tua kepada kita, kelainan sifat yang diturunkan orang tua kepada kita. Salah satunya adalah penyakit gula. Ya. Salah satunya adalah penyakit gula, obesitas dan lain sebagainya. Oke. Nah, sementara untuk materi PAS, kita ada 3 bab. Bab pertama yaitu adalah pewarisan sifat. Bapak akan mengeluarkan 2 soal, yaitu tentang persilangan dan pewarisan hukum Mandel. Oke. Yang kedua yaitu adalah listrik statis. Bapak akan mengeluarkan 4 soal. Di dalam 4 soal ini yang bagian materi yang akan kamu kerjakan yaitu atau kamu pelajari itu adalah tentang konsep listrik statis, gaya Coulomb, dan penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu adalah listrik dinamis. Bab yang ketiga yang kita pelajari yaitu adalah listrik dinamis. Itu Bapak akan mengeluarkan 4 bentuk soal juga, di mana yang harus kamu pelajari yaitu tentang aliran elektron dan arus listrik, menghitung rangkaian paralel, dan hukum Kirchhoff,
ya, hukum masuk dengan hukum keluar. Dan yang terakhir yaitu adalah upaya dalam menghemat dana. Nah, itu saja ya anak-anak dalam materi kita dalam PH dan review kita untuk menghadapi PAS. Harapan Bapak kamu dapat menjawab soal PAS nantinya dengan penuh keyakinan tanpa mencontek dan memberikan jawaban kepada teman kamu. Oke, karena apa? Karena kamu akan menjadi orang yang sukses. Kenapa? Karena orang yang sukses itu adalah orang yang memiliki kemauan, bukan orang yang memiliki kemampuan. Ya, ingat ya, kalau kamu mampu belum tentu kamu mau. Tapi kalau kamu memiliki kemauan, pasti kamu memiliki kemampuan. Itulah kamu orang-orang yang sukses. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada semester selanjutnya atau semester 2. Dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat